Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Al-Mukarram, Bapak Kiai, Ibu Nyai dimanapun berada, para pemirsa dan seluruh anggota muslimat Kabupaten Tulungagung, baik di tingkat cabang, tingkat anak cabang, tingkat ranting yang selalu dirahmati Allah, dan seluruh masyarakat yang mendengarkan acara kita, yaitu YouTube-nya Muslimat Nahdlatul Ulama Dunia dan Cinta. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang luar biasa ini di bulan Ramadan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak, kita Muslimat NU selalu mengadakan kegiatan membantu kita semuanya dalam mengisi bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala kegiatan kita, mensukseskan dan menjadikan kita semuanya umat Allah yang betul-betul bisa berbahagia selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba sedikit kita urun rembuk atau tolabul ilmi bersama tentang meraih berkah Ramadan dengan istighfar dan sholat malam. Ini adalah tema yang luar biasa. Siapa yang bisa mengerjakannya, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholat malam di bulan Ramadan, wow, insya Allah kita akan betul-betul menjadi orang yang sangat bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, kalau kita membicarakan tentang istighfar, istighfar itu adalah termasuk kita berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu artinya istighfar? Istighfar itu adalah permohonan ampun kita kepada Allah. Kenapa kita harus beristighfar? Apakah kita banyak dosa? Nah, kita sebagai manusia biasa semuanya pasti akan menyadari tidak ada satupun manusia yang luput dengan namanya dosa. Oleh karena itu, yaitu al-insanu mahallul khata' wal nisyan. Jadi manusia itu tempatnya dosa dan tempatnya salah. Para pemirsa yang berbahagia, mumpung kita bertemu di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, bulan Ramadan yang bulan yang katanya ini kita diuji kesabarannya, mari kita manfaatkan baik-baik untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memperbanyak istighfar ini kita akan memperoleh atau bisa kita ini masuk di bulan Ramadan ini dengan 4 amalan. 4 amalan ini, yang 2 amalan adalah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho pada kita semuanya. Kemudian 2 amalan ini yang betul-betul kita inginkan. Sekali lagi para pemirsa, dalam bulan Ramadan ini kita mencoba memaksimalkan dengan 4 amalan. 2 amalan adalah yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Kemudian 2 amalan lagi yang betul-betul kita butuhkan saat kita berada di dunia, kemudian berharap nanti akan bahagia di akhirat kelak. 2 amalan yang kira-kira kita bisa menjadikan Allah ridho itu apa saja? Yang pertama adalah kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Allah menjadikan ridho pada kita. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua Allah menjadikan ridho itu adalah istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membicarakan istighfar para pemirsa, apa tuh? Manfaatnya istighfar itu apa? Karena istighfar ini manfaatnya banyak banget. Yang pertama, manfaatnya otomatis kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, siapa orangnya yang mendapat ampunan dari Allah, insya Allah nanti akan terhindar dari siksa api neraka. Kemudian manfaat yang selanjutnya, manfaat istighfar. Ini banyak banget ya. Salah satunya lagi manfaat istighfar adalah apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, otomatis siapa orangnya yang selalu beristighfar kepada Allah, insya Allah akan selalu dekat kepada Allah. Nah, dalam beristighfar ini otomatis para pemirsa yang berbahagia, jangan hanya sekedar istighfar di lesannya. Lesannya ngomong astagfirullahaladzim, sedikit-sedikit astagfirullahaladzim, tapi hatinya mengingkari dengan lesan yang diucapkan, jangan. Jadi secara lesan kita mengungkapkan istighfar, hati kita juga betul-betul mohon ampun kepada Allah. Kemudian dalam perbuatan kita berjanji kepada Allah tidak akan mengulang lagi apa yang telah kita lakukan yang termasuk dosa atau pelanggaran apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaatnya lagi tentang istighfar para pemirsa, manfaatnya lagi adalah istighfar ini bisa sebagai pembuka rizki kita. Jadi kalau kita sudah diampuni oleh Allah, kita betul-betul bersih dari dosa, kemudian ini bisa membuka pintu rizki. Yang namanya rizki bukan hanya berupa harta benda, rizki bisa berupa umur yang barokah, bisa berupa ilmu yang barokah, bisa berupa keluarga yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu bisa diwujudkan juga karena kita selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempunyai keluarga, mempunyai sahabat, tetangga yang betul-betul menyamankan hati, itu juga termasuk rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manfaatnya lagi adalah selamat dari siksaan api neraka. Itu manfaat dari istighfar. Otomatis manfaat yang lain adalah istighfar ini sebagai sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi manfaat daripada istighfar? Istighfar ini termasuk manfaatnya lain adalah bisa menenangkan hati kita. Kenapa kok termasuk istighfar bisa menenangkan hati kita? Karena orang yang berdosa mau tidak mau, hati nurani kita, pikiran kita selalu menjadi beban pikiran kita karena terhantui dengan dosa-dosa yang telah kita laksanakan. Jadi kalau kita bisa selalu istighfar kemudian diampuni oleh Allah, ini bisa betul-betul menjadi hati kita lebih tenang. Otomatis kalau hati kita tenang, rasa sedih akan hilang dengan sendirinya. Rasa nyaman bahagia akan datang dengan sendirinya. Itu jadi beberapa manfaat daripada istighfar. Para pemirsa yang berbahagia, perlu diketahui, Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam beristighfar ini ya ada satu
istighfar yang selalu diamalkan oleh beliau yang Al-Mukarram. Istighfarnya apa? Ini dibaca sebanyak 3 kali setiap hari. Istighfarnya apa? Yaitu asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi istighfar ini dibaca 3 kali. Ini yang sering, yang selalu diamalkan oleh beliau Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga kita bisa mengamalkan istighfar tersebut. Kemudian kita betul-betul dengan Allah, karena Allah betul-betul Maha Pengampun. Jangan khawatir, jangan pesimis. Dosa sebesar apapun Allah akan mengampuni selama malam yughir, selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Oleh karena itu semuanya para pemirsa, saya mengajak diri saya sendiri dan semuanya, ayo kita selalu sewaktu-waktu, selama nafas masih di kandung badan, kita selalu mengungkapkan mohon ampun kepada Allah. Dan ucapan istighfar itu kayak apa? Paling pendek, astaghfirullahaladzim. Bisa diperpanjang dengan kalimat-kalimat yang lain. Paling pendek, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, jadi lisan kita minta ampun kepada Allah, hati kita juga dituntun bahwa kita betul-betul minta ampun. Kemudian jangan lupa kita wujudkan dalam perlakuan atau perbuatan kita sehari-hari. Itu masalah istighfar. Ditambah tadi dengan judulnya adalah sholat malam. Kalau masalah sholat malam, saya yakin para pemirsa yang berbahagia, insya Allah, apalagi anggota muslimat, pengurus muslimat yang betul-betul solihah semuanya, kalau masalah sholat malam ini tidak asing lagi. Apalagi sholat malam yang dikerjakan khusus pada bulan Ramadan itu adalah ditambah dengan adanya sholat tarawih. Jadi kesempatan yang berbahagia ini, karena sholat tarawih hanya dikerjakan pada bulan Ramadan, jangan kita sia-siakan, jangan kita lewatkan. Dan bagaimana kalau kita waktu itu pas repot dan sebagainya, sholat tarawih tidak harus dikerjakan secara berjamaah, bisa dikerjakan secara sendiri semampunya. Insya Allah kita bisa. Sholat malam itu yang khusus pada bulan Ramadan semacam itu, ada sholat-sholat yang lain, ada sholat witirnya, kemudian ada sholat tahajudnya, ada sholat hajatnya. Nah, di lingkungan Muslimat Nahdlatul Ulama pernah diijazahi oleh beliaunya Profesor Dr. Kiai Haji Asep yang Ketua Pergunu Pusat. Itu ada sholat hajat 12 rakaat dengan 6 salaman. Para pemirsa yang berbahagia, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini. Insya Allah kapan-kapan kita bertemu lagi, dan insya Allah muslimat akan selalu istiqomah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya dengan Allah betul-betul diberi kekuatan, diberi kesabaran, diberi panjang umur, akhirnya bisa mengamalkan semuanya perintah Allah, dan akhirnya nanti sewaktu-waktu Allah mengambil nyawa kita, kita betul-betul dalam keadaan husnul khotimah. Pada akhir dari materi saat ini ada satu pantun, ya, satu pantun ini. Ke Pulau Rempang bertamasya,
Bila senja segera pulang. Istighfar adalah obat penawar dosa. Sesali diri jangan diulang. Itu pantun tentang masalah istighfar. Sekali lagi semoga kita semuanya mendapat maghfirah dari Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.